perkenalkan nama saya Priya Azura. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Maluku Saleh. Saya salah satu mahasiswa yang lulus di program pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri di Universitas Sulawesi Barat, dan saya belajar di kelas B untuk mata kuliah agroklimatologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah penemuannya higrometer. Higrometer ini adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kadar air, yaitu kelembapan udara atau gas lainnya. Higrometer ini adalah alat yang memiliki banyak inkarnasi. Leonardo da Vinci membangun higrometer mentah pada tahun 1400-an. Francesco Folli menemukan higrometer yang lebih praktis pada tahun 1664. Pada tahun 1783, fisikawan Swiss dan ahli geologi membangun higrometer pertama menggunakan rambut manusia untuk mengukur kelembapan. Ini disebut higrometer mekanik, berdasarkan prinsip bahwa zat organik ataupun rambut manusia berkontraksi dan meluas sehingga respon terhadap kelembapan relatif. Kontraksi dan ekspansi menggerakkan pengukur jarum. Jenis higrometer yang paling terkenal adalah psikometer bohlam kering dan basah. Paling baik digambarkan sebagai dua termometer aksa, satu dengan basah-basah dan satu dengan dasar kering. Air dari dasar basah menguap dan menyerap panas, menyebabkan pembacaan termometer jatuh menggunakan tabel perhitungan. Pembacaan dari termometer kering dan penurunan pembacaan dari termometer basah digunakan untuk menentukan kelembapan relatif. Sementara istilah psikometer diciptakan oleh seorang ilmuwan dari Jerman, yaitu Ferdinand Auguste, fisikawan pada abad ke-19, pada tahun 1776 sampai 1832, sering dikreditkan dengan benar-benar menciptakan perangkat. Beberapa higrometer menggunakan pengukuran perubahan dalam tahanan listrik menggunakan sepotong tipis litium klorida atau bahan semikonduktif lainnya dan mengukur distensi yang dipengaruhi oleh kelembapan. Termometer juga merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Termometer memiliki berbagai macam jenis. Pada awal penemuannya, alat ini terdiri dari pipa kapiler yang menggunakan material kaca dengan mengandung merkuri di ujung bawah. Untuk tujuan pengukuran, pipa ini dibuat sedemikian rupa sehingga hampa udara. Jika temperatur meningkat, merkuri akan mengembang naik ke arah atas pipa dan memberikan petunjuk tentang suhu di sekitar alat ukur sesuai dengan skala yang ditentukan. Skala suhu yang paling banyak dipakai di seluruh dunia adalah skala Celsius dengan nilai 0 untuk titik buku dan poin 100 untuk titik didih. Termometer merkuri pertama kali dibuat oleh Daniel Fahrenheit. Peralatan sensor panas ini menggunakan bahar merkuri dan pipa kaca dengan skala Celsius dan Fahrenheit untuk mengukur suhu. Pada tahun 1742, Anders Celsius mempublikasikan sebuah buku berjudul Penemuan Skala Temperatur Celsius yang diantara isinya menjelaskan metode kalibrasi alat termometer seperti yang pertama, letakkan silinder termometer dan air yang sedang mencair dan tandai poin termometer di saat seluruh air tersebut berwujud cair seluruhnya. Poin ini adalah poin titik beku air. Yang kedua yaitu dengan cara yang sama, tandai poin termometer di saat seluruh air tersebut mendidih seluruhnya saat dipanaskan. Yang ketiga yaitu bagi panjang dari dua poin di atas menjadi 100 bagi yang sama. Sampai saat ini, 3 poin kalibrasi di atas masih digunakan untuk mencari rata-rata skala Celsius pada termometer merkuri. Poin-poin tersebut tidak dapat dijadikan metode kalibrasi yang akurat karena titik didih dan titik beku air berbeda-beda seiring beda tekanan. Dan untuk mengatasi permasalahan itu maka digunakan cara kerja seperti ini. Yang pertama yaitu sebelum terjadi perubahan suhu, volume merkuri berada pada kondisi awal. Yang kedua yaitu perubahan suhu lingkungan dan sekitar termometer direspon merkuri dengan perubahan volume. Yang ketiga yaitu volume merkuri akan mengembang jika suhu meningkatkan dan akan menyusut jika suhu menurun. Yang keempat yaitu skala pada termometer akan menunjukkan nilai suhu sesuai keadaan lingkungan. Satuan dari suhu adalah Kelvin, dengan merupakan satuan yang telah ditetapkan sebagai satuan standar internasional. Ada beberapa macam skala yang digunakan sebagai satuan dan ukuran yang digunakan termometer dalam mengukur suhu antara lain adalah
Yang pertama yaitu Celsius, yang kedua Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, Ranking, Daylish, Newton, dan Romo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antasia, NIM A0320-328, kelas B Agroekoteknologi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang alat pengukur suhu udara, di mana peralatan meteorologi yang terdapat di dalam sangkar meteo yang terdiri dari yang pertama termometer bola kering, yang kedua termometer bola basah, yang ketiga termometer maksimum, dan yang keempat termometer minimum. Nah, langsung saja yang pertama itu ada termometer bola kering. Nah, di mana termometer bola kering ini digunakan untuk mengukur suhu udara pada lingkungan sangkar, di mana termometer ini terdiri dari tabung gelas yang di dalamnya terdapat pipa kapiler yang berisikan air raksa. Ketika suhu naik, maka air raksa akan memulai dan menunjukkan skala suhu pada lingkungan. Nah, yang kedua itu termometer bola basah. Nah, di mana termometer bola basah ini digunakan untuk mengukur titik jenuh dalam udara. Nah, termometer ini sama seperti termometer bola kering. Yang membedakannya itu adalah termometer ini bolanya dilapisi dengan kain yang dijaga agar selalu tetap basah. Nah, termometer bola basah ini mengukur suhu yang dibutuhkan untuk menguapkan air di kain tersebut. Ketika kelembabannya udara kecil, maka air akan mengambil panas dari termometer bola basah akan menurun. Itulah mengapa saat siang hari selisih antara bola basah dan bola kering cukup jauh dibandingkan malam hari. Nah, selisih dari suhu termometer bola kering dan bola basah digunakan untuk menentukan kelembaban udara atau relatif humidity. Nah, yang ketiga itu ada termometer maksimum, di mana termometer maksimum ini digunakan untuk mengetahui suhu maksimum pada lingkungan sangkar selama 1 hari. Nah, di mana termometer ini menggunakan air raksa, sama halnya seperti termometer bola kering dan termometer bola basah. Yang membedakannya itu adalah pada termometer ini terdapat celah yang disebut konstriction celah, yang membuat air raksa tidak akan menyusut ketika suhu udara turun karena air raksa tersumbat oleh celah ini. Jadi suhu yang terikat pada termometer ini akan tetap pada suhu skala tertinggi. Nah, ketika akan digunakan ulang, termometer ini dapat dikalibrasi kembali dengan cara mengibaskan termometer ke arah konstriction atau ke arah bawah, sehingga air raksa dapat kembali pada suhu yang sebenarnya. Nah, itulah yang sempat dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabani Muin dengan NIM A03205007. Baiklah, saya akan menjelaskan termometer minimum. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu terendah dalam 1 hari pada lingkungan. Berbeda dengan termometer maksimum. Termometer ini menggunakan alkohol. Alkohol digunakan karena karakteristiknya cocok untuk mengukur suhu rendah dari air raksa. Di dalam pipa kapiler yang berisikan alkohol terdapat jarum indeks yang akan menunjukkan skala suhu minimum. Ketika suhu menurun, maka indeks ini akan mendekati skala minimum karena terdorong oleh permukaan alkohol. Termometer ini diletakkan sedikit miring ke bawah agar indeks selalu menunjukkan suhu terendah. Termometer minimum berfungsi mengukur suhu minimum
yang terjadi dalam satu hari dan diamati setiap jam 12.00 UTC atau jam 7.00. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.